ihram ketika azan zuhur dan sholat zuhur di Masjid Nabawi sudah memakai kain ihram dan juga baju ihram. Ustaz, nanti makan gimana kotor? Sebelum zuhur itu udah dibuka makan siang. Jadi boleh makan siang sebelum zuhur. Makan siang, kemudian ke kamar, ganti kain ihram, terus sholat zuhur di jamak takdim asar di Masjid Nabawi. Nggak usah ke ujung depan, ya di dekat-dekat sini aja, ya di dekat-dekat sini aja. Jadi takutnya ya di depan udah gitu nanti terlambat masuk bis, akhirnya kita terlambat ke Mekah juga, nanti akhirnya nggak dapat makan malam di hotel Mekah, jadi menzolimi yang lain, ya. Jadi tidak perlu terlalu depan, cukup di belakang-belakang saja. Setelah itu langsung kembali ke hotel, ya cek kamarnya, kemudian menunggu di lobi untuk pergi ya ke Mekah. Bisa dipahami ya? Jadi kita sepakati sholat zuhur ya sudah memakai kain ihram. Kalaupun nanti kita kain ihramnya terkena kuah Sudah sholat atau zuhur baru pakai ihram. sebelum sholat zuhur, ya kita sepakati sebelum sholat zuhur. Makannya sebelum Ya, makannya sebelum zuhur itu sudah buka, setengah 12 atau jam 12 itu sudah buka makan zuhur, makan siang ya. Jadi jadi nanti ketika sholat zuhur tidak tidak berebutan lift ya. Lift kalau udah ramai berupan, besok banyak yang check out nanti. Jam 2, jam setengah 2 itu banyak yang check out. Kita mau naik turun itu sulit ya. Apalagi kalau rame itu kan sulit. Kemarin pas Jumat, Masya Allah, siang-siang itu ramai sekali. Saya baru ke atas tuh mungkin setengah 3 apa jam 2 ya. Ya, jadi disepakati pakai kain ihram sebelum zuhur. Kalau terkena kuah, kalau terkena kotoran burung bisa dicuci pakai air saja ya, bisa pakai AC tidak masalah ya. Nanti kita juga pakai itu sampai kita sampai di Mekah, sampai nanti selesai umrah ya, lama. Makanya mungkin sekitar 12 jam kita pakai kain ihram. Ya, jadi tidak masalah dan membiasakan diri kita ya memakai kain ihram. Di sini tidak udah biasa kita melihat ya orang pakai kain ihram, jadi nggak usah malu. Ya, jadi nggak usah malu kita pakai kain ihram. Kemudian juga langsung melepas celana dalamnya ya. Karena nanti kalau di Bir Ali itu nanti padat juga, menghambat juga. Jadi langsung di kamar hotel lebih nyaman ya, lebih nyaman di kamar hotel. Mau lepas celana dalam di kamar hotel enak aja, kalau di sana dilihatin orang kan nanti takut ada yang lihat ya. Jadi nanti di kamar hotel saja. Sepakati ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Sudah mandi, sudah berihram ya, apalagi terus kemudian baru kita berangkat ke Bir Ali ya. Bir Ali adalah tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil niat umroh. Yang dahulunya bernama Zulhulaifah, sekarang dinamakan Masjid Bir Ali. Bir itu artinya sumur, Ali itu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi sekarang sudah tidak ada sumurnya di sana. Di sana hanya tempat masjid, kemudian banyak toilet di sana. Tapi walaupun banyak, tapi tetap saja penuh ya, padat. Jadi nanti di sana kita mengambil niatnya dan juga di sana kita sholat sunnah di sana, sholat sunnah ihram di sana ya. Niatnya di mana? Niatnya nanti di atas bis bersama-sama. Harus dilafazkan, harus diucapkan ya. Nanti di atas bis bersama-sama dan harus diucapkan. Niatnya seperti apa Ustaz? Niatnya mengucapkan labbaika Allahumma umratan itu sudah cukup ya. Labbaika Allahumma umratan sudah cukup. Mau nawaitu al-umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala itu sudah cukup ya. Labbaika Allahumma umratan juga sudah cukup. Nanti kita bersama-sama, karena semuanya juga umrah untuk masing-masing dulu ya. Ya, nanti masing-masing kita labbaika Allahumma umratan, barulah kita mulai berniat, dan dimulai dari situ barulah larangan-larangan ihram berlaku ya. Ketika sudah meniatkan umrah, barulah larangan-larangan ihram itu berlaku. Apa aja larangan ihram? Ya, bagi bapak tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai peci, tidak boleh memakai sorban, tidak boleh kain ihramnya ditutupkan ke kepala. Payung boleh, kalau itu kan tidak menempel. Ya, itu. Nggak apa, itu aksesoris. Ya, tidak boleh ada yang menempel di kepala seperti peci, sorban, kain ihram dan yang lainnya. Kacamata nggak apa-apa. Kalau aksesoris tidak masalah. Kacamata, jam tangan, tas lempang, tas ini tidak masalah. Yang dinamakan aksesoris tidak masalah.
Masker gimana? Ibu-ibu sebenarnya mukanya harus diperlihatkan, tapi kalau misalnya uzur atau sakit atau batuk tidak masalah. Ya, kalau uzur sakit tidak masalah. Kayak kemarin ya, masker karena ada corona jadi harus pakai masker. Padahal sebenarnya ibu-ibu muka diperlihatkan dengan telapak tangan. Tapi karena ada uzur ya, uzur ada corona, ada sakit, itu tidak masalah. Insya Allah Islam itu mudah ya. Kemudian bapak-bapak ya, kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ya, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai celana dalam. Ustadz, kalau kencing terus gimana? Boleh pakai pampers ya. Kalau misalnya ada yang penyakit ya, biasanya kencing terus kemudian ya sekali keluar nggak kerasa, boleh pakai pampers. Ada yang jual di apotek sini pampers untuk dewasa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pampers untuk dewasa tidak apa-apa. Kemudian tidak boleh memakai kaos kaki bapak-bapak yang berjahit, tidak boleh. Kemudian tidak boleh apalagi memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai minyak wangi, itu sudah tidak boleh. Kalau sakit gimana Ustadz? Kalau sakit mau pakai fresh care, mau pakai koyo gimana? Itu tidak masalah. Karena itu bukan untuk wangian tapi untuk berobat. Ya, kalau pusing pengen pakai fresh care, pengen pakai salep, itu tidak masalah. Ya, karena itu adalah untuk berobat. Kalau kita udah makan, cukup dengan air bersih saja, tidak perlu dengan sabun. Karena air bersih sifatnya sudah membersihkan. Ya, kalau mau wangikan itu pakai sabun, maka melanggar larangan ihram. Kalau melanggar larangan ihram berarti harus ya membayar dam. Ya, membayar dam bisa ya mengasih makan 6 orang miskin. Kalau tidak bisa ya kambing, itu bisa memberikan makan kepada 6 orang miskin. Satu orang biasanya 15 real. Kalau 15 kali 6 berarti 90 real. Biasanya nanti di Misfalah di Mekah itu banyak orang yang mengantri untuk diberikan makanan ya. Ada yang sedekah, ada yang apa, nanti dibagikan di situ. Bisa di situ ya. Kemudian tidak boleh berburu, tidak boleh bercumbu, tidak boleh melaksanakan pernikahan. Kemudian apalagi? Nah, kemudian biasanya suka ada yang menggigit-gigit kuku ya. Gini dengan tidak sengaja, itu dihindarkan. Kemudian ada yang ngorek-ngorek atau rambut, kalaupun tidak sengaja ya tidak masalah, tapi jangan disengaja aja ya. Jangan disengaja. Kalau lupa tidak sengaja. Kalau misalnya iya nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi itu larangan. Iya, makanya dihindarkan hal-hal seperti itu ya. Dihindarkan supaya tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi, dihindarkan ya. Kemudian bagi ibu-ibu lebih mudah ya, larangan-larangan ibu-ibu lebih mudah dibandingkan bapak-bapak. Ibu-ibu masih boleh memakai yang berjahit, boleh pakai jaket, harus menutup auratnya yang terpenting ya, kaos kakinya dipakai ya hanya muka dan juga telapak tangan ya. Nanti boleh bisa memakai seperti itu yang ibu pakai ya, kaos tangan ya, itu boleh dipakai ya. Kemudian nggak boleh nggak boleh, ibu-ibu tidak boleh memakai minyak wangi, tidak perlu memakai make up ya. Tidak perlu memakai make up ya. Make upnya mungkin tidak terlalu tebal ya, untuk tidak terlalu tebal lah ya, jadi tidak perlu hal seperti itu takutnya ya. Terus jadi ibu-ibu lebih mudah dibandingkan bapak-bapak. Intinya adalah untuk menutup aurat saja ya, terutama nanti ketika di Mekah ya, ketika tawaf itu harus dalam keadaan tertutup auratnya ya. Rambut ya pakai ciput supaya tidak kemana-mana ya, seperti itu. Kalau di kamar gimana Ustadz? Nanti kelihatan sama teman ya, nggak masalah kalau cuman ya yang sedikit saja. Tapi kalau dilihat dengan orang yang bukan mahramnya itu baru masalah. Ya, bukan hanya umroh saja, sebelum umroh juga tidak boleh terlihat auratnya, seperti itu. Dipahami ya, insya Allah nanti kita akan terus mengingatkan ya, takutnya saya ada yang terlewat di sini, nanti insya Allah nanti ada yang mengingatkan setiap akan melaksanakan rukun-rukun umroh ya. Tadi yang pertama apa? Berihram. Yang kedua niat. Yang ketiga apa? Tawaf ya. Yang ketiga sekarang tawaf. Kita bahas tentang tawaf ya. Setelah kita niat di bis bersama-sama, kemudian kita sama-sama berangkat ke Mekah ya, menggunakan bis sekitar 6 sampai 7 jam ya.
Di dalam bis disunahkan untuk selalu bertalbiyah ya, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan ya. Boleh dengan membaca ya, boleh dengan apa namanya, tidak membaca juga tidak apa-apa ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus ya sampai kita akan melaksanakan tawaf. Kalau capek gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, istirahat. Kalau tidur gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa kalau tidur ya. Kalau batal wudunya ya nggak apa-apa kalau batal. Yang dipastikan adalah nanti ketika kita tawaf harus dalam keadaan sudah berwudu atau suci. Tapi kalau di perjalanan batal tidak masalah. Ya, kalau di perjalanan tidur batal tidak masalah. Kita berjalan memakai bis, bertalbiyah sampai kita menuju Mekah. Kita akan singgah di hotel terlebih dahulu. Kita makan malam di sana dan kita sholat maghrib dan isya bersama-sama di Masjidil Haram. Ya, jadi setelah makan kita kasih waktu 15 menit, 30 menit untuk ambil air wudhu ya. Kemudian langsung berkumpul di lobi melaksanakan umroh. Ya, kemungkinan kita sampai jam 9 atau setengah 10. Ya, jam 10 kita bisa berangkat umroh, berangkat tawaf maupun sa'i. Malam. Ya, malam. Ya, kita malam. Jam 10 malam kita nyampe jam 9 setengah 10 malam. Kalau lancar ya insya Allah dilancarkan. Kemudian nanti jam 10 barulah kita melaksanakan umroh. Sebelum kita melaksanakan tawaf, kita sholat maghrib dan juga isya di dalam Masjidil Haram ya. Jadi nanti supaya tidak lama-lama di kamar. Kalau lama-lama di kamar bahaya juga ya. Takutnya ada yang lupa pakai sabun muka, takutnya ada yang lupa pakai sabun ya. Pakai tisu basah juga ya. Tisu basah itu ada wangian ya. Karena niatnya untuk membersihkan dan mewangikan, itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk mengobati itu tidak masalah ya. Tisu basah juga dihindarkan ya. Kemudian barulah kita melaksanakan tawaf ya. Tawaf sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Misalkan ini adalah Ka'bah ya. Di sini adalah Hajar Aswad. Kita mulai dari sini ya, di Hajar Aswad. Ditandakan garis lurusnya, di sini ada lampu hijau ya. Jadi ini Hajar Aswad, lurus ke sini, nanti di sini ada lampu hijau. Nanti kita mulai dari sini ya. Disunahkan sebenarnya 3 putaran pertama adalah berlari kecil, tapi di sana tidak memungkinkan nanti. Jadi kita berjalan saja ya. Berjalan saja memutari di sini ya. Ini sudut Iraki, ini sudut Syami ya. Kemudian di sini ada Hijr Ismail. Kita tidak boleh memasuki Hijr Ismail ketika tawaf. Kalau tawaf kita masuk ke sini maka tawafnya batal dan harus diulangi lagi tawafnya ya. Kemudian kita ke sini barulah nanti sampai di rukun Yamani. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kemudian setelah sampai di Hajar Aswad barulah dihitung satu putaran. Kalaupun ibu bapak ada yang terpisah dari rombongan, jangan keluar dari area tawaf. Jangan keluar dari area Ka'bah, tunggu di bawah lampu hijau. Kemarin ada ya, beberapa waktu lalu ada jamaah yang terpisah ya ketika tawaf. Kemudian dia keluar ke Masjidil Haram. Bingung lagi masuknya, dan saya pun nggak bisa keluar ke Masjidil Haram waktu itu, karena waktu itu ketika masuk harus pakai tasrih umrah dulu. Kalau sekarang nggak perlu. Kalau dulu pakai tasrih umrah, jadi saya nggak bisa masuk lagi. Akhirnya umrohnya nanti besok pagi menyusul. Jadi nanti tidak boleh ya keluar dari area tawaf kalau terpisah dari rombongan. Tunggu di bawah lampu hijau ya. Kemudian terus sampai 7 putaran. Insya Allah akan dipandu nanti doa-doanya. Kalaupun tidak terdengar, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran, boleh membaca doa panduan zikir, tidak masalah. Tidak ada doa yang dikhususkan, boleh berdoa apa saja ya. Tapi nanti insya Allah saya pandu, atau nanti saya pandu doa-doanya, mengikuti saya juga boleh. Kalaupun belakang banget tidak terdengar karena saking banyaknya, karena saking ramenya ya, boleh berzikir ya. Jadi jangan mengira kalau tidak membaca doa tidak sah, tidak ya, masih tetap sah tawafnya. Tawafnya tetap sah. Yang sah itu adalah ya memutari 7 putaran. Itu sudah dikatakan sah tawafnya, walaupun hanya diam saja. Tapi alangkah lebih baiknya adalah kita berdoa ya di tempat yang terbaik ya, di depan multazam ya. Alangkah baiknya kita berzikir dan juga berdoa. Ya biasanya dengan melihat Ka'bah tuh kagum sampai lupa doanya apa aja ya. Jadi ditulis nggak apa-apa. Di HP ada catatan atau ada kertas, ditulis doanya untuk diri pribadi, untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, tetangga,
siapa saja didoakan ya, mumpung kita di tempat yang terbaik, dibaca juga tidak masalah ya. Nanti ya ketika tawaf juga kita pastikan sesuai formasi ya. Formasinya adalah ibu-ibu di tengah, bapak-bapak di samping kiri dan kanan. Bapak-bapak tugasnya adalah melindungi ibu-ibu. Bapak-bapak mau di tengah? Gak mungkin ya. Pasti ibu-ibu yang di tengah melindungi bapak-bapak, melindungi ibu-ibu ya. Bapak-bapak ada di samping kiri dan juga kanan ya. Karena di sana batal wudhu sudah ya. Kalau tidak sengaja tidak batal wudhu. Yang penting tidak sengaja meluk ya. Nah, itu baru batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa, karena di sana kondisinya sangat crowded. Bahkan dengan orang yang kita tidak kenal juga kadang tersenggol. Kalau setiap kali kita tersenggol batal, kita bolak-balik terus. Sedangkan ya kita mau wudhu harus ke belakang. Nanti wudhu di sana juga bisa pakai air zam-zam. Ya tidak perlu keluar, jadi pakai air zam-zam di pojokan bisa berwudhu di sana. Kalau mau buang air kecil barulah itu yang agak sulit. Buang air kecil atau besar itu harus keluar dari Masjidil Haram. Tapi kalau batal wudhu karena kentut atau karena apapun itu ya bisa mengambil air wudhu pakai air zam-zam yang ada di dekat atau di sekitar area tawaf ya. Tidak perlu tidak perlu semuanya ya, cukup wajib wudhunya saja juga boleh ya. Bahkan ya ada yang membawa spray, yang spray itu bisa dipakai untuk wudhu, tapi bukan di gini-gini, tapi ke tangan baru gini, ke tangan baru buka, ke tangan baru buka, ke tangan. Jadi bukan gini ya, tapi ke tangan dulu seperti itu ya. Itu boleh juga dipakai kalau ada yang punya. Itu juga praktis ya. Kalau kita Jumatan atau apa di dalam kemudian kita batal, itulah solusinya supaya kita tidak keluar masuk masjid. Lumayan ya, keluar masjid nanti ke dalam tempatnya sudah tidak ada ya. Jadi itu solusi bagi yang mau wudhu di dalam masjid. Insya Allah kalau kayak gini tidak mengotori tempat yang ada di situ ya. Itu kalau batal. Tapi biasanya ya ketika tawaf itu jarang ada yang mau ke kamar mandi atau jarang ada yang mau atau batal ya. Karena pertama tawaf itu di ruangan seperti ini, kemudian juga tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Kalau sa'i kan lama itu, jadi banyak yang ingin ke kamar mandi atau banyak ingin atau batal. Tapi kalau sa'i ya batal tidak masalah ya. Kalau sa'i ketika kita kentut atau batal wudhunya tidak masalah. Yang dipastikan adalah ketika tawaf harus dalam keadaan suci ya, harus dalam keadaan berwudu ya. Setelah kita ya memutari 7 putaran ya, barulah kita selesai di Hajar Aswad. Setelah itu barulah kita sholat di belakang Maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim itu ada di ini Hajar Aswad, ini apa namanya pintu Ka'bah, barulah di belakang pintu Ka'bah di sini ada Maqam Ibrahim. Maqam itu artinya adalah tempat berdirinya. Maqam itu tempat berdiri, Ibrahim adalah tempat berdiri Ibrahim ketika membangun Ka'bah ya. Tempat nanti kalau dilihat itu ada jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau dilihat itu ke situ di dalam sangkar itu berwarna emas itu ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kita sholat di belakang itu. Kalaupun nanti sangat padat, kita boleh sholat dimanapun ya di area tawaf. Tidak perlu di belakangnya banget. Kalau misalnya padat, boleh ya di area sekitar tawaf. Sholat 2 rakaat ya. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, betul. Kemudian setelah sholat barulah kita mengambil air zam-zam. Nanti dikasih waktu juga untuk foto dan juga untuk berdoa ya. Nanti setelah itu barulah kita melaksanakan sa'i. Kita tidak akan sa'i kecuali semuanya sudah berkumpul, karena sa'i dan tawaf itu jalannya berbeda nanti. Kalau tidak tahu jalannya nanti terpisah. Ada lantai dasar, ada lantai 1, ada lantai 2 ya. Jadi banyak ya tempat sa'i. Insya Allah nanti kita sa'inya di tempat lantai dasar apa 1 ya, yang ada nanjak gitu ya. Jadi ada nanjak ya. Ada yang lantai 2, ada yang lantai 3. Biasanya yang pakai kursi roda itu lantai 2 dan lantai 3. Tapi untuk yang berjalan kaki biasanya lantai dasar yang terlihat bebatuan sofa dan marwah, dan juga agak nanjak di sofa dan marwahnya, nanjak sedikit gitu ya. Kemudian ya kita berjalan menuju sa'i, barulah kita melaksanakan sa'i. Ya, sa'i adalah rukun yang keempat. Ya, tadi ketiga tawaf, keempat adalah sa'i yang harus dilakukan oleh ibu bapak semua. Ya, misalnya ini adalah sa'i marwa, sofa, ini sofa, ini marwa ya.
Ini Safa, ini Marwah. Kita mulai dari Safa. Ya, mulai dari sini nanti kita berdoa di sini untuk memulai abda bima bada'allahu bih. Inna Safa wal Marwah sampai terakhir doa, kemudian barulah kita memulai sa'i. Dari sa'i ke Marwah dihitung 1 putaran. Ya, dari Marwah ke Safa baru dihitung dua putaran. Nanti ketiga, nanti ini 4, ke 5, ke 6 dan ke 7 diselesaikan atau diakhiri di Marwah. Jadi dimulai di Safa, kemudian diakhiri di Marwah. Itu sebanyak 7 putaran. Ketika kita berjalan, nanti di tengah-tengahnya ada lampu hijau, ya, ada lampu hijau. Bagi laki-laki ya disunahkan untuk berlarian kecil, ya. Jadi tidak perlu lari sangat kencang, jadi cukup menggetarkan pundak atau bahu, ya. Berlarian kecil sampai lampu hijaunya selesai. Nanti berdoa Rabbighfir warham wa'fu wa takram sampai akhir. Ibu-ibu ya cukup berjalan saja. Kemudian nanti perjalanan dari Safa ke sa'i, Safa ke Marwah sama ya. Nanti juga akan saya bimbing doa-doanya. Kalaupun nanti tidak terdengar atau mau doa yang lain juga tidak masalah. Ya, mau zikir sendiri, mau doa sendiri juga tidak masalah. Kita meminta hajat ketika sa'i sebagaimana Siti Hajar ketika itu meminta hajatnya kepada Allah untuk diberikan air. Ya, Siti Hajar mencari air, mana air, saya cari air gitu kan. Hajatnya beliau mencari air supaya Nabi Ismail ya tidak menangis. Ya. Kemudian pada saat itu di akhir putaran ke-7 Allah memberikan ya air berupa air Zam-Zam yang pada saat itu sampai sekarang tidak terputus. Jadi kita banyak ya meminta hajat kita, apapun hajat kita, mau dunia akhirat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berzikir juga tidak masalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak masalah ya. Sampai di 7 putaran setelah sa'i barulah kita ya melaksanakan rukun yang terakhir yaitu bertahallul. Ya, kalau ingin didoakan Rasulullah sebanyak 3 kali maka dibotak lontos ya. Kalau 1 kali doa cukup dicukur secara merata. Nanti kita akan cukur secara isyarat saja. Bagi yang ingin dipelontos nanti ke barbershop siapkan saja 10 real ya untuk dicukur ke barbershop atau ke tukang cukur. Bagi ibu-ibu ya cukup seruas jari ya, seruas jari sini ya. Kemudian itu sudah dikatakan bertahallul. Kalau sudah bertahallul barulah umrah kita selesai ya. Barulah kita boleh melepas kain ihram kita dan larangan-larangan ihram juga sudah tidak berlaku. Ya setelah tahallul, bukan setelah sa'i ya. Jadi setelah tahallul digunting rambutnya barulah larangan-larangan ihram itu tidak berlaku. Ustaz, kalau dicukur pelontos nanti umrah yang kedua ketiga gimana? Nanti bisa isyarat saja ya dengan melewati gunting di atas kepala. Ya, jadi bukan bulu yang lain, bukan bulu kaki yang digunting, bukan, tetap bulu kepala, tapi dengan isyarat saja ya, dengan melewati gunting tersebut di atas. Botak bisa juga. Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh dengan melewati kepala. Ya boleh dibotak, boleh juga dipendekkan. Poser ya. Kalau misalnya mau ke barbershop mau dipendekkan bilang aja magos. Magos itu artinya gunting. Jadi cuma digunting aja gitu. Ya. Cuma bilang aja magos. Tapi kalau mau dibotak dia ngerti, botak, gundul ngerti dia. Ya. Langsung dikerok sama dia. Ya. Setelah itu barulah ya umrah kita selesai, baru kita bisa beristirahat. Ya, beristirahat kemudian melanjutkan kegiatan kita di esok hari. Kemudian sebelumnya Ibu Bapak semua, untuk teknis check out besok ke Mekah ya, di hari ini silahkan tuntaskan ya belanjaan Ibu Bapak semua. Karena malam hari silahkan packing koper-kopernya. Yang belum ada nama kopernya silahkan dinamakan ya. Nanti besok jam 8 pagi harus sudah ada di depan kamarnya masing-masing. Besok jam berapa? 8 pagi harus sudah ada di depan kamarnya masing-masing. Keluarkan kain ihramnya, baju ihramnya, untuk mandinya keluarkan dari koper. Yang di dalam koper hanyalah ya barang-barang yang tidak dipakai ya ketika pelaksanaan umroh. Nanti juga ketika sampai sana ya koper mungkin belum datang, kita udah langsung umroh. Nanti pas setelah umroh barulah koper sudah ada di depan kamarnya masing-masing. Jadi barang-barang penting ya disimpan di tas kecil seperti ini ya. Nanti di koper hanya barang-barang yang tidak dipakai selama pelaksanaan umroh. Takutnya ya nanti, atau bawa 1 setel aja nanti
di tas seperti ini, bawa satu setel ganti atau jubah atau apa ya, bawa satu setel ganti. Ya nanti setelah umroh bisa ganti langsung. Takutnya nanti ada apa-apa jadi bisa tercover ya. Itu ya jam 8 pagi, insya Allah nanti koper akan diturunkan oleh petugas hotel. Kemudian ibu bapak silahkan mandi, gantikan ihramnya. Kita berangkat dari sini jam 2 siang ya, atau setengah 2 lah ya. Setengah 2 siang kita udah berangkat menuju Bir Ali ya. Nanti ketika perjalanan juga kita 2 kali istirahat. Yang pertama di Bir Ali, yang kedua nanti di kilometer 180 biasanya ya. Nanti di sana juga kita istirahat ya, supirnya juga istirahat ya. Setiap 2,5 jam istirahat. Jadi insya Allah lebih mudah naik bis, karena naik bis itu kita naik bis dari hotel sini turun udah di hotel yang ada di Mekah. Tapi kalau naik kereta ya, kita naik bis di sini, kemudian ke Bir Ali turun, naik bis lagi ke kereta, jalan kaki ke dalam, kemudian naik kereta, nanti jalan kaki lagi. Jadi banyak apa namanya perjalanannya, jalan kakinya. Tapi kalau naik bis ya, kita naik, turunnya nanti sudah ada di depan hotel kita ya. Nanti ketika di Mekah ya, ketika di Mekah kita jaga ya apa namanya, sebagaimana kita di Madinah, jaga adab-adab kita. Di sana lebih tidak teratur dibandingkan kota Madinah. Madinah ini lebih enak ya, ada 326, 327, kita bisa apa namanya bisa inilah ya. Ya. Kalau di sana beda, nanti ditandainya dengan WC biasanya, WC 3, WC 1, WC 2 seperti itu ya. Nanti juga di Mekah itu ketika kita ingin masuk ke dalam tawaf, ke dalam Ka'bah, hanya ada 2 pintu ya. Tidak bisa sembarangan masuk. Tapi alhamdulillah jamaah Indonesia tidak pernah ditanyain tasrih. Jamaah lain Ibu, jamaah Pakistan, Bangladesh itu ditanyain tasrih. Turki itu, fan tasrih, mana tasrih buat umroh, ditanyain. Tapi kalau Indonesia enggak. Mungkin karena Indonesia alhamdulillah selama ini selalu tertib ya. Selalu tertib ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu tasrih, tapi hanya ada 2 pintu untuk masuk ke dalam Ka'bah. Yang pertama di depan WC 3 pintunya, yang kedua adalah di pintu 79. Itu hanya 2 pintu saja yang mengakses ke dalam pintu Ka'bah. Kalau di sana kita sholat mepet waktu azan, kita nggak bisa masuk ke area dalam Ka'bah. Sebelum azan itu biasanya sudah ditutup, apalagi azan subuh, maghrib, dan isya. Itu aksesnya nggak bisa mendekati azan, nggak bisa. Mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum azan, kalau kita mau sholat dekat Ka'bah harus duluan. Ya, kalau kita ketika azan baru pergi, saya pastikan nggak bisa masuk. Kalaupun masuk ya alhamdulillah. Tapi kalau kemungkinan besarnya tidak masuk. Ya, bapak-bapak juga kalau mau ke area Ka'bah harus memakai kain ihram. Kalau nggak pakai kain ihram nggak boleh masuk. Kalau tidak dalam keadaan umroh boleh pakai kain ihram, tapi dalamnya pakai celana itu tidak masalah. Tapi kalau dalam keadaan ihram tidak boleh memakai berjahit ya. Kemudian ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Ini kurang jelas nampaknya. Apa? Supaya kita itu mendolimi kepada teman-teman. Zuhurnya itu besok sholatnya secara jamaah takdim itu menunggu imam sini atau sholat bersama-sama bawah. Masing-masing aja. Jadi tidak perlu sholat jenazah. Jadi ketika selesai langsung bangkit lagi dan sholat 2 rakaat, niatkan sholat takdim asar ya. Jadi ikut imam ya, sholat